Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Aleta Cika Nugraha dari kelas 9F, biasa dipanggil Cika. Perkenalkan, nama saya Kaisar Khalil Alfaris dari kelas 9F, biasa dipanggil Faris. Nah, kali ini kita akan membuat tugas podcast mendeskripsikan kota Jakarta. Faris, apa sih yang kamu tahu tentang kota Jakarta? Jadi kayak kota Jakarta itu seperti apa ya? Kota Jakarta adalah kota metropolitan yang dinamis dan padat penduduk Cika, berfungsi sebagai ibu kota negara yang juga menjadi pusat ekonomi, politik, dan kebudayaan Indonesia dengan ciri khas perpaduan antara bangunan tua, bersejarah, dan gedung modern yang mencerminkan globalisasi. Nah, kota ini terletak di antara Pulau Jawa dan memiliki kondisi geografis dataran rendah yang sering dilalui banyak sungai, sehingga beberapa wilayah rentan terhadap banjir. Kota Jakarta ini sudah berusia 498 tahun loh. Ulang tahunnya biasanya diperingati pada 22 Juni. Kota Jakarta terbagi menjadi 5 kota administrasi dan 1 kabupaten administrasi, yaitu Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur Cika, dan kabupaten administrasi Kepulauan Seribu. Kamu tahu gak sih sejarah kota Jakarta tuh kayak gimana? Nah, sejarah kota Jakarta awalan tuh bernama Sunda Kelapa. Nah, pelabuhan penting kerajaan Sunda pada abad ke-14 hingga ke-16 tahun 1527. Nah, setelah Fatahillah mengusir Portugis, namanya diganti menjadi Jayakarta, yang berarti kemenangan yang sempurna. Pada masa Belanda 1619, kota ini dinamakan Batavia dan menjadi pusat pemerintahan Hindia Belanda. Setelah Indonesia merdeka tahun 1945, Batavia resmi diganti menjadi Jakarta yang berasal dari kota Jayakarta, Cika. Oh, panjang juga ya sejarah kota Jakarta ini. Kamu tahu gak sih toko-toko yang ada di Jakarta? Tahu banget, salah satunya tuh Pitung kan yang paling terkenal. Nah, iya bener. Nah, jadi Pitung itu nama aslinya Saidin bin Haji Ibrahim, lahir sekitar tahun 1866 di Rawabelong, Jakarta. Ia dikenal sebagai pemuda Betawi yang pandai mengaji dan belajar silat. Pada masa penjajahan Belanda, si Pitung dijuluki Robin Hood Betawi karena kelompok orang kaya dan pejabat Belanda yang membantu rakyat miskin. Akhirnya ia ditangkap Kapten Scott Hein sekitar tahun 1893 setelah dikhianati temannya, lalu ditembak mati. Hingga kini si Pitung dikenal sebagai pahlawan rakyat Betawi yang melawan ketidakadilan. Oh gitu ceritanya. Nah, selain toko-toko, kamu tahu gak sih apa aja baju adat Betawi? Tahu, salah satunya tuh yang dipakai Pitung. Yang dipakai Pitung itu adalah pakaian tradisional suku Betawi yang bernama baju pangsi. Nah, baju pangsi ini itu setelan baju tikam atau baju warna gelap, warna merah juga bisa, dan celana longgar. Warna hitam juga bisa gak sih? Bisa banget. Dulunya pakaian ini identik dengan para pendekar silat, jawara, atau penjaga malam atau biasa disebut centeng. Namun kini digunakan dalam berbagai acara budaya dan keagamaan di masyarakat Betawi. Nah, selain baju pangsi juga ada baju ujung serong. Dikenal sebagai jas tutup ujung serong. Pakaian ini salah satu pakaian khas Betawi yang dikenakan oleh kalangan bangsawan atau pejabat pada masa lalu gitu. Seperti contohnya tuh kayak Demang. Pakaian ini terdiri dari kemeja putih sebagai dalaman, jas tutup berwarna gelap, terus sama celana pantolan sewarna sedikit keluar dan terlihat miring atau serong. Nah, ada lagi satu lagi, ini yang biasa dipakai
jadi seragam anak sekolah zaman sekarang tuh gak? Iya, kebaya encim ya. Iya, sama temennya tuh namanya apa? Baju sadariah. Nah, yaitu. Nah, itu tuh juga salah satu pakaian adat khas Betawi. Itu identik dengan unsur budaya Tionghoa. Sedangkan baju sadariah tuh pakaian khas Betawi pria gitu yang menyerupai baju koko berkerat tinggi ala Shanghai, berlengan panjang dan sering berwarna putih. Tuh. Nah, selain baju yang namanya kebaya juga ada yang namanya kebaya juga. Tebak apa? Rumah. Betul. Nah, rumah adat Betawi ini namanya rumah kebaya, teman-teman. Rumah ini memiliki bentuk unik dan syarat makna. Nama kebaya diberikan karena atapnya bersusun dari samping dan tampak menyerupai lipatan kebaya, pakaian tradisional wanita yang tadi aku jelasin. Ciri arsitektur rumah ini terlihat pada atap pelana panjang yang khas, halaman luas untuk menanam atau beternak, serta banyak jendela dan pintu besar yang membuat udara bebas masuk. Jadi tuh cocok banget sama iklim Jakarta tuh yang panas. Terasnya tuh juga lebar, bisa jadi tempat bersantai, menerima tamu sekaligus sarana berkumpul keluarga, Faris. Oh, berarti kita kalau misalkan lagi berkeluarga enak tuh ya di situ ya. Iya, betul banget. Cocok Lagi banget. tempatnya adem kan. Biasanya tuh ya kalau orang Betawi tuh seringnya nanam, jadi rumahnya juga adem gitu. Oh. Nah, kan kita udah ngebahas tadi asal usul, Iya. terus tokoh, Iya. apalagi tadi Baju adat. baju adat sama rumah. Rumah Lanjut adat. ke tarian. Di sini tuh salah satu tariannya itu ada topeng gegot. Nah, topeng gegot adalah tarian tradisional Betawi yang unik dan penuh makna. Disebut topeng karena penarinya menggunakan topeng, sementara gegot dalam bahasa Betawi berarti senyuman yang tertahan. Tarian ini biasanya dibawakan oleh penari wanita dengan gerakan lincah, genit, dan jenaka, sehingga mencerminkan sifat ramah, terbuka, harmonis masyarakat Betawi. Penarinya menggunakan busana cerah khas Betawi, memakai hiasan kepala, serta diiringi musik gamelan Betawi dengan rebab, kendang, dan kecrek. Lebih dari sekedar hiburan, tari topeng gegot melambangkan keceriaan dan keramahan orang Betawi, serta kerap ditampilkan dalam pernikahan, hitanan, maupun pesta rakyat. Selain tari topeng gegot, juga ada tari ronggeng Blanteng. Biasanya dimainkan secara berpasangan antara laki-laki dan perempuan. Gerakannya juga sama. Gerakannya tuh lincah, jenaka, serta penuh canda tawa. Bahkan sering melibatkan interaksi dengan penonton loh. Jadi tuh kayak suasana jadi lebih hidup gitu. Tarian ini diiringi musik gambang kromong, hitot, musik Betawi tuh yang khas banget sama Betawi. Fungsinya tuh sebagai hiburan rakyat. Biasanya juga ditampilkan pada pesta pernikahan, hitanan, atau hajatan besar. Tari ronggeng Blanteng tidak hanya menjadi tontonan, tetapi juga mengandung makna keceriaan, kebersamaan, kerahmatan masyarakat Betawi. Nah, sekarang gantian Cika, kamu mau nanya nggak ke aku? Dan Boleh. dari adat Betawi apa saja yang kamu nggak ketahui? Nanti aku yang jelasin. Lagu kali ya, lagu kira-kira tuh apa aja sih Faris yang terkenal dari Betawi? Nah, beberapa lagu khas tradisional Betawi yang terkenal adalah ada Kicir-Kicir, Ondel-Ondel, Jali-Jali, dan Keroncong Kemayoran. Lagu-lagu ini sering dilantunkan dengan iringan musik khas Betawi seperti okes gombong kromong dan menjadi bagian penting dari kebudayaan Betawi. Nah, lagu Kicir-Kicir adalah lagu Betawi yang bermakna keceriaan hidup dan nasihat moral, Cika. Kata kicir-kicir melambangkan perputaran hidup, bahwa ada senang dan susah yang harus diterima dengan lapang dadang, Cika. Selain sebagai hiburan, lagu ini juga mencerminkan sifat masyarakat Betawi yang ceria serta mengajarkan kebaikan, kebersamaan, dan optimisme, Cika. Lagu Ondel-Ondel itu lagu menggambarkan sebagai simbol pelindung masyarakat dari roh jahat dan gangguan. Nah, sekaligus menjadi hiburan rakyat. Irama riang dan liriknya mencerminkan keceriaan serta kehangatan budaya Betawi, Cika. Selain itu,
Lagu ini menekankan pentingnya melestarikan tradisi Cika, menjaga kebersamaan dan menghargai warisan leluhur. Lagu Si Jali Jali itu bermakna keceriaan, keindahan, dan semangat hidup masyarakat di Jakarta Cika. Liriknya menggunakan pantun yang berisi nasihat, sindiran halus, serta ungkapan perasaan hati Cika. Lagu ini mencerminkan sifat Betawi yang ramah, humoris, dan terbuka, sekaligus menjadi pengingat agar hidup dijalani dengan gembira Cika, rendah hati, dan penuh kebersamaan. Ada lagi yang mau kamu tanyakan? Maknanya dalam juga ya lagunya. Iya benar Cika. Nah tadi kan musik nih, kan musik pasti tuh diiringinya sama Alat alat musik. musiknya. Coba Nah. apa aja sih alat musik khas Betawi biar aku makin tahu gitu. Nah, alat musik khas Betawi ini ada gambang kromong. Gambang kromong itu sejenis kayak orkes yang memadukan alat-alat musik gamelan dengan alat-alat musik Tionghoa seperti sukong, tehian, dan kong ahyan. Sebutan gambang kromong diambil dari nama dua buah alat perkusi, yaitu gambang dan kromong Cika. Alat musik gambang diyakini merupakan alat yang menggantikan yangkin. Oh Itu, Cika. gitu ya Pak Haris. Iya, Aku mau tambahin sedikit nih Pak Haris. iya apa Cika? Jadi tuh kan tadi ada yang kamu sebutin yang sama tuh apa namanya tadi, yang tehian sama yang sukong itu sebenarnya tuh sama, cuma beda 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 penyebutan. beda penyebutan juga sama, beda ukurannya. Jadi walaupun sama, cuma beda ukuran aja gitu. Oh, aku baru tahu nih Cika. Iya, Makasih ya infonya. sama-sama Faris. Nah, selain itu, aku mau ngejelasin nih senjata tradisional khas DKI Jakarta. Nah, yang udah pasti terkenal lah ya, ada golok dan curik. Golok Betawi adalah senjata tradisional dan pusaka bagi masyarakat Betawi. Tidak hanya sebagai alat kerja atau pelindung diri, tapi juga sebagai simbol kehormatan, keberanian, dan kearifan lokal. Sedangkan curik adalah senjata tradisional yang berbentuk seperti tusuk konde yang kecil yang tajam jika digunakan kaum wanita Betawi untuk bertahan diri. Menyerupai aksesoris rambut, namun mematikan saat diperlukan untuk menusuk lawan dalam situasi mendesak jika. Wah, keren banget ya wanita Betawi zaman dulu. Ya, punya apa senjata tradisionalnya. Bisa jaga diri juga. Nah, sekarang kita lanjut ke makanan nih Faris. Makanan khas DKI Jakarta itu ada kerak telur Cika. Masyarakat Betawi menciptakan kerak telur secara tidak sengaja pada abad 18 ketika sedang bereksperimen dengan bahan dasar kelapa Cika. Keren juga ya. Cuma gara-gara eksperimen bisa jadi makanan yang terkenal sampai sekarang. Nah iya betul, apalagi sekarang menjadi makanan ciri khas DKI Jakarta Cika. Nah gitu. Makanan khas DKI Jakarta yang kedua itu ada soto Betawi Cika. Nah istilah soto Betawi dalam kuliner masakan Indonesia hadir pada tahun 1965 sampai 1970. Nah, yang mempopulerkan dan yang pertama kali memakai kata soto Betawi adalah penjual soto yang bernama Li Buenpo di Kemanggisan Cika. Nah, tentunya dengan ciri khas dan cita rasa sendiri Cika. Oh gitu ya Faris. Ya, nah yang ketiga makanan khas DKI Jakarta yaitu nasi uduk Cika. Wah ini terkenal banget nih. Pasti orang-orang tuh sering banget beli ini buat sarapan. Nah, apalagi di hari Minggu Sabtu Cika. Nah itu biasanya banyak banget yang jualan. Nah, awalnya nasi uduk disajikan sebagai makanan sehari-hari oleh masyarakat Betawi Cika. Nama uduk sendiri berasal dari bahasa Jawa yang berarti bercampur Cika. Merujuk pada campuran bumbu rempah dan dalam nasi tersebut Cika. Nah kalau ada makanan mesti ada minuman gak sih? Nah, iya Cika, benar. Nah, minuman khas Betawi yang paling terkenal nih yaitu bir peletok. Nah, sejarah bir peletok diciptakan penduduk Betawi sebagai substitusi atau pengganti dari anggur merah Cika, atau yang biasa dinamakan wine yang dibawa orang-orang Belanda dan Eropa Cika. Nah, yang kedua, minuman khas DKI Jakarta yang terkenal juga nih yaitu es selendang mayang. Nah, sejarah selendang berasal dari cerita rakyat si Jampang, yakni seorang jagoan Betawi yang dikenal sebagai perampok Cika, yang hasilnya akan dibagikan kepada rakyat miskin kala itu. Alkisah, pria ini lalu jatuh cinta
kepada wanita bernama Mayang Sari hingga rela melakukan apapun. Orang-orang mengasumsikan Mayang Sari sebagai inspirasi nama untuk minuman dengan tampilan menarik dan segar sehingga selendang mayang ini diibaratkan dapat dinikmati bagi pandangan mata maupun rasa Cika. Wah, minuman aja sampai ada sejarahnya ya. Iya, nah di DKI Jakarta tuh nggak cuma ada makanan, minuman, tapi ada juga wisata-wisata loh. Yang pertama tuh ada Dufan, ya pasti kamu tahu lah Dufan yang ada di DKI Jakarta. Nah yang kedua ada TMI, yang ketiga ada Ragunan, tempat ya hewan-hewan lah. Nah yang keempat ada SeaWorld, yang kelima ada Ancol. Nah yang keenam nih Kepulauan Seribu tadi sebagai kabupaten administrasi. Nah yang ketujuh tuh ada monumen-monumen nih, monumen nasional. Nah yang kedelapan ada Museum Fatailah. Cukup sekian Cika podcast berita kita tentang DKI Jakarta. Nah ayo sekarang kita tutup yuk. Yuk, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Ayo.